Adanya COVID-19 ini di satu sisi rahmat. Kenapa? Agar orang pabiru ilallah, mendekat semua kepada Allah. Jangan kita lebih takut pada makhluk timbang kepada Allah. Ya Allah, takut kena COVID nanti dampaknya bisa mati. Takut kita kalau diazab di alam kubur. Takut kita kalau akhir hayat kita tidak husnul khotimah. Takut kita tidak membawa amal soleh, belum bertaubat sebelum datangnya kematian. Takut kita nanti di negeri akhirat dengan yaumil hisab, mizan. Ya Allah, lagi hayat di kandung badan. Justru dengan adanya COVID-19 dan kondisi saat ini, hamba akan lebih mendekat kepadamu untuk jadi rahmat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah rezeki dan ketentraman hati. Ketahuilah bahwasannya terkait dengan kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, termasuk saat ini masih mewabah COVID-19 di Asaero Jagat Raya, termasuk di bumi persada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Belum lagi ditambah ada banyak bencana alam, aneka problematika kehidupan lainnya. Apakah terkait dengan hal ini banyak akses dampaknya? Ya, yang jelas tentunya terkait pula dengan ekonomi atau masalah rezeki. Terkait pula kah dengan nuansa batinia kita, ketentraman hati kita? Boleh jadi. Namun ketika kita memandang bahwasannya rezeki hanya uang, rezeki hanya harta, rezeki hanya materi, berarti kita telah meletakkan sesuatu pemahaman yang keliru yang membuat guncang. Akhirnya ketentraman di hati tergoyahkan, alias resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka yang akan menghiasi hari-hari kita, terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini. Agar hati kita tetap tentram, nyaman, tenang terkait dengan masalah rezeki, ada 4 hal yang harus kita pedomani. Ada 4 hal yang harus kita sadari. Ada 4 hal yang harus kita senantiasa camkan bawa dalam hidup dan kehidupan ini. Yang pertama, sadari. Yang kedua, syukuri. Yang ketiga, insafi atau istighfari. Yang keempat, istiqomah. Yang pertama, sadari bahwa rezeki bukan hanya uang, rezeki bukan hanya materi, akan tetapi makna rezeki sungguh teramat sangat luasnya. Sampai detik ini, ketika mata kita masih mampu menatap, melihat dengan mudahnya, ini rezeki. Asyik kita masih bisa menghirup udara. Oh, gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rezeki. Telinga masih mampu mendengar. Bukankah kita masih bisa meneguk air, menyuap nasi? Tangan mudah kita gerakkan, jari jemari masih mudah untuk kita gerakkan, kaki mudah untuk kita langkahkan. Oh, kita bisa bersilaturahim. Jantung masih berdetak, pankreas masih berfungsi, ginjal masih berfungsi, pori-pori masih berfungsi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah yang ada pada dirimu tidak kau lihat, tidak kau perhatikan? Oh, sungguh fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Belum lagi sampai detik ini iman masih lekat dalam kolbu. Islam menjadi penghias agama, hidup dan kehidupan kita.
Mana pabrik iman? Miliaran, triliunan kita punya uang, tidak bisa kita membeli yang namanya hidayah. Bukankah ini rezeki? Oh, sadari, rezeki bukan hanya uang. Ruku, sujud, bisa tasbih, bisa sholawat, bisa istighfar. Masih diberi waktu kita hari ini untuk memperbaiki diri, takarrub. Ini adalah pun merupakan karunia besar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sudah sadar maka syukuri. Persoalannya adalah sulit orang bersyukur kalau belum sadar. Ditanya bagaimana keadaanmu, ya begitulah. Berat. Bagaimana keadaanmu? Payah. Bagaimana ekonomimu? Berat, apalagi kondisi seperti ini. Tidak. Keluarkan ucapan, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Saya heran, kok alhamdulillah padahal kondisi seperti ini, padahal positif dinyatakan COVID sekalipun, alhamdulillah masih bisa menyebut asma Allah. Alhamdulillah, dengannya semakin nikmat istighfarnya, dengannya semakin takarrub. Bukankah ini rezeki? Kapanpun dimanapun katakan alhamdulillah, karena sadar rezeki bukan hanya uang. Maka senantiasa dia nikmati hari-hari, apapun yang tersedia, makan dengan apapun, alhamdulillah ya Allah. Apalah artinya uang miliaran untuk menyuap nasi saja susah, aku masih bisa meneguk air dengan mudahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Hamba masih bisa kau takdirkan tahajud, bisa kau takdirkan duha, kaki melangkah, bisa silaturahim ya Allah. Dengan demikian maka menancaplah dalam diri kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kau hitung-hitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya. Yang ada adalah senantiasa tiada hari, tiada jam, tiada menit, bahkan detik berlalu terhias syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar tadi itu syukur, otomatis ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kau pandai bersyukur, Allah tambah tentram hatinya, tenang dia nikmati, karena nantiasa dia ingat begitu banyaknya nikmat Allah. Akan tetapi kalau nggak sadar, rezeki hanya dianggapnya uang materi, maka wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kufur kita, seolah tidak lagi dalam hari-hari yang kita hadapi ini, hilang syukur kita, goncang syukur sisa. Wajar, pantas Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nauzubillah, jangan sampai kufur kita. Azab yang sangat dahsyat adalah boleh jadi fisiknya masih hidup, batinnya kerontang, gersang, terhias sebuah hari-hari yang dilalui tanpa kenikmatan. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir, ingat selalu pada Allah, dia syukuri segala nikmatnya, maka hati akan tentram. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan danka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sudah barang tentu aku beri kehidupan yang sulit, yang sempit. Hatinya galau selalu karena tidak sadar dia, kurang menyadarinya dia, otomatis syukurnya kurang. Yang ketiga, agar urusan rezeki dan terkait dengan ketentraman hati kita ini senantiasa balance dia, imbang dia, maka setelah dia sadar, syukurnya pun luar biasa. Akhirnya yang ketiga, I-nya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya ya, selama ini aku lalai, seolah-olah aku fokusnya uang saja, materi saja. Astagfirullahaladzim.
Yang menciptakan virus COVID-19 hakikatnya Engkau. Ya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah binatang melata sekalipun dijamin rezekinya. Astagfirullahalazim. Kenapa aku yang beriman, aku yang berakal takut, astagfirullahalazim, atas janji rezeki yang Kau berikan? Apalagi jikalau hamba tetap takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah diberikan jalan keluar atas segala persoalan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Selama ini kenapa hamba seolah tidak mensyukuri dengan maksimal? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar dengan penuh kesadaran, terhias syukur, dia sadar banyak hilap salah, dosa, munkarat, maksiat. Sejak balik sampai saat ini dia banyak. Jangankan yang lalu, yang kemarin, yang lusa, yang tadi pagi, yang malam. Astagfirullahaladzim. Saya jawab Allah akan jadikan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya mudah datang dari berbagai jalan, arah penjuru yang tak diduga-duganya. Perbanyak istighfar. Yang keempat adalah agar urusan rezeki dan hati tetap tentram, maka istiqomah. Senantiasa langgeng dia, tetap dalam nuansa kesadaran, penuh syukur dan perbanyak istighfar. Istiqomah. Sakit tetap sadar syukur, sehat gampang syukur, sakit alhamdulillah. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah, ketahuilah, ketika Allah berikan lapang, anugerah, sempit rahmat, sehat anugerah, sakit rahmat. Adanya COVID-19 ini di satu sisi rahmat. Kenapa? Agar orang pabiru ilallah, mendekat semua kepada Allah. Jangan kita lebih takut pada makhluk timbang kepada Allah. Ya Allah, takut kena COVID nanti dampaknya bisa mati. Takut kita kalau diazab di alam kubur. Takut kita kalau akhir hayat kita tidak husnul khotimah. Takut kita tidak membawa amal soleh, belum bertaubat sebelum datangnya kematian. Takut kita nanti di negeri akhirat dengan yaumil hisab, mizan. Ya Allah, lagi hayat di kandung badan. Justru dengan adanya COVID-19 dan kondisi saat ini, hamba akan lebih mendekat kepadamu untuk jadi rahmat. Istiqomah terus-menerus dalam suasana kesadaran hati, terus-menerus syukuri, terus-menerus perbanyak istighfar, dan terus-menerus istiqomah langgeng. Niscaya Allah berjanji sebagai penutup khutbah Jumat ini dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah. Ketika rabbunallah, dialah Allah pencipta, penata, pengatur, termasuk yang mengatur rezeki kita. Maka dia summastaqamu, kemudian istiqomah terus menerus, kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, situasi apapun. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam takwa, istiqomah dalam akhlakul karimah. Maka Allah akan tidak tanggung-tanggung. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat-malaikat menghiasi masuk ke dalam relung kalbunya. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, berduka. Wa absyiru bil jannah, beri kabar, berita gembira, surga akan kau dapatkan. Allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang diberitakan, yang diinformasikan, yang diberitahukan, dikabarkan untukmu. Surga dunia, kelapangan hati, hati lapang, pikiran tercerahkan. Otomatis ini menjadi imunitas tubuh kita, menjadi magnet rezeki secara keseluruhan. Sehingga tambah iman, tambah takwa, tambah sadar kita, tambah syukur kita, tambah istighfar kita, tambah takarub kita, dan istiqamah di jalan Allah. Kalaupun
ajal datang mendekat, malaikat Israel memisahkan roh dari jasad kita. Nuansa batinia kita tenang, insya Allah berakhirlah hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dalam kondisi suasana seperti ini kita menjadi hamba-hamba yang tetap menyadari betapa banyak nikmatnya sehingga terhias syukur selalu, perbanyak istighfar, istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu